Tuhan kepada Allah di surga. Di bumi kepada orang yang berkenan ayatnya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Marilah kita berdoa. Intensif misa pada pagi hari ini dipersembahkan kepada Tuhan untuk mohon kedamaian kekal bagi jiwa Bapak Aloysius Indrajaya AK yang dipanggil Tuhan 19 tahun yang lalu, dan jiwa Ibu Lucia Bisiana Gunawan yang juga dipanggil Tuhan 13 tahun yang lalu. Semoga karena kerahiman Allah mereka diampuni dosa-dosanya dan diperkenankan hidup kekal bersama para kudus di surga, dan selanjutnya menjadi pendoa bagi anak cucunya. Ya Allah, dalam diri putramu Engkau berkenan mengalirkan damai sejahtera bagi kami. Semoga kami pun semakin rela dan siap sedia menjadi utusanmu untuk mewartakan damai sejahtera-Mu bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga semakin banyak orang yang beriman kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem. Bersorak-sorailah karenanya,
hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu menghisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan nama-Mu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak mencari
kasih setianya daripadaku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Hendaklah damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, dan perkataan Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaannya. Alleluia, 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan pemilik tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu,
dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, konteks Injil Lukas yang kita dengar hari ini adalah wejangan pengutusan bagi ke-70 murid Yesus. Dapat dikatakan pengutusan 70 murid Yesus ini merupakan perutusan gelombang kedua. Pengutusan gelombang pertama ditujukan kepada ke-12 rasulnya. Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6 terjadi di wilayah Galilea. Sedangkan perutusan kedua ini terjadi di wilayah Samaria. Perutusan pertama dikisahkan secara singkat, tetapi perutusan kedua ini dikisahkan panjang lebar. Mengapa? Ya karena ditujukan kepada seluruh dunia, bukan hanya dunia Yahudi semata, maka dipandang sangatlah penting. Walau secara historis, semasa kehidupan Yesus, para pengikutnya hanya bergerak di wilayah katakanlah Galilea, Samaria, Yudea, namun sesudah Pentakosta, mereka mulai mewartakan Injil kepada orang-orang yang dahulunya dalam tanda petik kafir ke segala arah. Sejak itu gereja sadar bahwa rencana Tuhan Yesus memang sejak semula tertuju kepada seluruh dunia untuk semua orang. Nah, wejangan Yesus tadi dibuka dengan sebuah gambaran mengenai tuaian yang begitu banyak berlimpah, tetapi para pekerjanya sedikit. Sejatinya tuaian itu menurut kesaksian perjanjian lama akan ditangani oleh para malaikat. Daniel bab 7 ayat 10. Tetapi penginjil Lukas melihatnya secara sangat realistis, yakni manusia yang dahulunya kafir itu harus ditangani oleh manusia yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi bukan oleh malaikat. Mengapa kok hanya 70 yang diutus? Sebab mereka harus pergi ke 70 bangsa dalam tanda petik kafir sesuai dengan kitab Kejadian bab 10 maupun kitab Ulangan bab 32 ayat 8 sampai 9. Dan kawanan kecil inilah yang dikelilingi oleh orang banyak yang haus akan kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu Yesus memberi perintah tegas, pergilah. Dengan kata lain, Yesus
benar-benar menegaskan supaya para utusan itu segera melaksanakan tugasnya. Sebab lapangan kerja terbuka di hadapan mereka. Misi mereka adalah misi yang universal dan tidak terbatas. Nah, di sini Yesus semacam menegaskan, aku diutus oleh Bapa Surgawi. Ayat 16 tadi dinyatakan, ini aku mengutus kamu supaya kamu terlibat di dalam karya Allah sendiri melalui aku. Melalui kamu, manusia percaya kepada aku atau tidak percaya kepadaku. Bila manusia percaya kepadaku, ia mulai bersekutu dengan sumber kehidupan, yakni Allah sendiri. Tetapi bila manusia tidak percaya kepadaku, berarti ia memutuskan hubungan dengan sumber kehidupan, sehingga akhirnya ia tenggelam dalam kematian. Siapa menerima kamu, ia menerima aku. Siapa menolak kamu, ia menolak aku. Siapkah kalian menjadi utusanku? Jika siap, pergilah, jangan gentar. Aku tetap bersamamu, sama seperti Allah tetap bersamaku. Misi kamu adalah misiku, misiku adalah kehendak Allah. Itulah kalau mau meruntut bagaimana ungkapan Yesus dalam perutusannya kepada 70 orang. Saudara-saudari, jika kita renungkan secara mendalam, pejangan perutusan Yesus ini sejatinya mengherankan. Betapa tidak? Ya, bayangkan saja mereka diutus pergi, dan itu tentunya tidak hanya 1-2 menit, tetapi malah dilarang membawa perbekalan. Kalau diutus lebih dari 1 hari saja tentu sudah menjadi repot, apalagi berhari-hari, terus ganti di mana dan lain sebagainya. Perbekalan tidak boleh dibawa. Apakah dengan demikian dia mengajarkan kepada para utusan ini untuk menggantungkan hidup hanya pada orang lain, semacam mengemis, ataukah minta imbalan atas pengajaran mereka? Sama sekali tidak. Faktanya Yesus juga bersabda, seorang pekerja patut mendapat upahnya, ayat 7. Namun dengan sabda itu ada suatu kerangka pikir atau mindset yang ingin Yesus tanamkan kepada para muridnya, yakni bekal utama muridnya dalam menjalankan perutusan adalah Yesus sendiri, bukan berdasarkan kekayaan ataupun kekuasaan duniawi. Hal itu berarti, pertama, pusat perhatian misi mereka adalah mewartakan kerajaan Allah. Itu fokusnya, bukan dalam tanda petik ubur rampil lain tentang ada tidaknya sarana prasarana. Maka carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan. Lukas bab 12 ayat 31. Yang kedua, Yesus mengingatkan akan bahaya materialisme. Yang mereka wartakan adalah nilai-nilai rohani. Maka nafsu kekayaan dan kekuasaan serta kenikmatan duniawi jangan sampai malah menjerat hatinya, sebab jika sudah terjerat, otomatis Allah akan terpinggirkan. Lukas 12 ayat 16-21. Yang ketiga, Yesus tanamkan bahwa kekuatan para utusan terletak pada iman, harapan, dan kasih kepada Allah. Landasannya 8 sabda bahagia. Matius bab 5 ayat 1-12. Sebagai utusan Tuhan, mereka harus mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Allah ikut bekerja dalam segala yang mereka lakukan. Roma bab 8 ayat 28. Demikianlah kerangka pikir yang ingin Yesus tanamkan dalam diri para muridnya. Maka selama mereka mau berpegang teguh kepadanya, mereka pun akan memiliki kerangka pikir yang sama, yakni makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes bab 4 ayat 34.
Jika memakai kesaksian Santo Paulus, ia bersaksi dengan mengatakan, tadi dalam bacaan kedua kita dengar, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Galatia bab 6 ayat 14. Hal ini berarti salib identik dengan pengikut Yesus dan pengikut Yesus identik dengan salib. Dengan saliblah kita beroleh hidup, sebab salib Kristus mengalirkan keselamatan seperti sungai yang mengalir kepada seluruh umat manusia. Maka sudah selayaknya lah kita sebagai para pengikutnya bermegah dalam salib Kristus ini. Tentu saja di satu sisi kita tidak dapat memikul salib dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi harus mengandalkan Kristus yang telah lebih dahulu memanggul salib berat, bahkan rela mati di atasnya demi keselamatan kita. Namun di sisi lain kita tidak boleh lupa bahwa peristiwa salib membawa kita kepada peristiwa kebangkitan. Hal itu berarti tanpa salib tidak ada kebangkitan, dan tanpa kebangkitan peristiwa salib tidak bermakna sama sekali. Karenanya di kala salib kehidupan yang mungkin menjerat hidup kita yang kita rasa begitu berat, ya marilah kita harus memandang salib Tuhan, memandang Dia yang tersalib. Bukankah Ia sendiri telah bersabda, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Lukas bab 10 ayat 19 seperti kita dengar tadi pula. Apakah kita sungguh yakin atas jaminan Yesus yang demikian? Itulah yang tentu terus kita renungkan. Saudara-saudari, menarik sejak kita renungkan tadi, salah satunya adalah respon Yesus atas kegembiraan para utusan yang berhasil menjalankan perutusannya. Yesus tadi semacam memberikan wawasan kepada mereka, kalian gembira atas tunduknya setan-setan terhadapmu, jadi kalian bergembira atas kemerdekaan yang mulai terwujud di dunia ini. Aku dukung sukacitamu itu. Tetapi ingatlah bahwa di balik kemerdekaan itu ada suatu yang lebih berharga, yakni manusia dapat mengambil bagian nyata dalam kerajaan Allah, dan namamu terdaftar di surga. Kata terdaftar berbentuk pasif, artinya ada pribadi yang telah mendaftarkan nama-nama itu. Bahwa kalian dapat ikut serta dalam kerajaan Allah jelas bukan jasamu semata-mata, tetapi jasa pribadi itu, yakni Yesus Kristus. Kalian benar-benar dikaruniai. Selamat, kalian telah menjadi pemimpin-pemimpin dunia baru. Itulah yang kita sandang, dan itulah yang mesti kita wujudkan, karena kita adalah utusan-utusannya. Maka mari kita dengan mantap melaksanakan perutusan kita, jangan sampai kita malah abai. Mari kita wujudkan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Tetaplah semangat, Tuhan memberkati kita.